Kita ketemu lagi di ngaji hadis Sunan Abu Dawud nomor hadis 54. Haddatsana Musa bin Ismaila wa Dawud ibnu Sabib dan Dawud bin Sabib. Qala berkata keduanya. Keduanya di sini adalah Musa dan Dawud. Jadi Abu Dawud mendengar hadis dari dua orang. Pertama Musa, yang kedua adalah Dawud. Haddatsana Hamad an Ali bin Zaidin an Salamah dari Salamah Bani Muhammad putranya Muhammad, Bani Amar putranya Amar, bin Bani Yasir putranya Yasir. Jadi Amar bin Yasir ini adalah sahabat. Jadi punya putra namanya Muhammad, punya cucu namanya Salamah. Nah, dalam konteks ini Salamah cucunya Amar bin Yasir ini tinggal di Madinah, majhulul hal. Jadi keadaannya tidak diketahui. Jadi secara ilmu hadis banyak yang istilahnya tidak kenal lah tentang keilmuannya. Nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah ya. Qala berkata sopo Musa. Musa ini adalah Musa bin Ismail, gurunya Abu Dawud. An abihi dari bapaknya Salamah. Ya, dari bapaknya Salamah. Namanya adalah Muhammad bin Amar bin Yasir. Ya. Jadi dalam sanadnya Muhammad bin Ismail, dalam sanadnya Musa bin Ismail, saya ulang ya, dalam sanadnya Musa bin Ismail dijelaskan bahwa Salamah ini mendengar dari bapaknya, yaitu Muhammad bin Amar bin Yasir. Itu ya. Nah, diperhatikan bahwa yang sahabat Nabi itu adalah Amar bin Yasir. Sementara Muhammad bin Yasir, jadi anaknya Amar bin Yasir ini yang namanya Muhammad, ini bukan sahabat. Kalau bukan sahabat berarti dia adalah seorang tabi'in. Ya. Jadi dia adalah seorang tabi'in. Ya. Walaupun tabi'in, nah ini Muhammad bin Amar bin Yasir ini termasuk sikoh, bisa dipercaya menurut Ibnu Hibban. Ya. Cuma berhubung dia tabi'in, dia tidak mungkin mendengar hadis dari Nabi. Itu ya. Waqala dan berkata sopo Dawudu Dawud. Dawud di sini adalah Dawud bin Sabib. Ya, Dawud bin Sabib. Lafadznya an Amar ibni Yasir, dari Amar bin Yasir. Nah, sanad kedua yaitu dari Dawud menyebutkan bahwa Salamah ini mendengar dari kakeknya, yaitu Amar bin Yasir. Ya. Ya, saya ulang ya. Abu Dawud punya dua guru,
yaitu Musa bin Ismail dan Dawud bin Sabit. Ya. Kalau penjelasan sanad dari Musa bin Ismail, Salamah ini mendengar dari Muhammad, dari bapaknya. Ya. Dan bapaknya yang namanya Muhammad ini bukan sahabat, dia hanya tabi'in. Sedangkan penjelasan sanad dari Dawud bin Sabit bahwa Salamah mendengar dari kakeknya, yaitu Ammar bin Yasir. Ya, dari kakeknya. Nah, di sini juga ada masalah. Masalahnya apa? Karena Salamah ini tidak menjumpai kakeknya, Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir itu meninggal sebelum Salamah lahir. Itu ya. Jadi bisa disimpulkan, ya, bisa disimpulkan seandainya Salamah ini mendengar dari bapaknya yaitu Muhammad, maka hadisnya mursal. Kenapa? Karena Muhammad bukan sahabat, tidak mendengar dari Nabi. Ya. Lah, kedua, seandainya Salamah dianggap mendengar dari kakeknya, yaitu Ammar bin Yasir, ini juga masalah. Karena apa? Pada saat Ammar bin Yasir sudah meninggal, Salamah barulah lahir. Jadi Salamah ini tidak menjumpai hidupnya kakeknya. Ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa hadisnya ini mursal. Ya, ada yang terputus sanadnya. Jadi sanadnya terputus di situ. Ya, jadi kalau dianggap mendengar dari bapaknya, lah bapaknya itu tidak nemoni Nabi, maka hadisnya mursal. Kalau dianggap mendengar dari kakeknya, Salamah itu tidak menjumpai kakeknya. Ya, kakeknya sudah meninggal baru dia lahir. Itu sedikit penjelasan tentang sanad hadis tersebut. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi. Ina sesungguhnya minal fitrati itu dari kesucian. Iku dari kesucian. Opo almat madho ta berkumur. Ya berkumur saat wudhu itu. Ya. Wal istinsak. Ya, dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bersamaan dengan kumur itu memasukkan air ke hidung, tapi bukan dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam itu ya sakit. Jadi sampai di rongga hidung nanti dikeluarkan lagi. Kalau dalam hadis Muslim itu dalam rangka ngusir setan yang bertempat tinggal di lubang hidung. Ya. Ya. Fadakaro maka menuturkan. Fadakaro maka menuturkan. Siapa di sini bisa Muhammad, bisa Ammar. Ya. Ini bisa merujuk ke siapa? Muhammad, bisa ke Ammar. Ya. Tergantung pakai sanatnya siapa. Kalau sanatnya Musa bin Ismail, berarti Muhammad. Kalau pakai sanatnya Dawud bin Sabit,
Berarti dzakaro ini rujukannya ke amar. Nahwahu pada semisal hadisnya Aisyah. Hadisnya Aisyah yang mana? Hadis nomor 53. Ya, di video sebelumnya. Ya. Walam yatkur dan tidak menuturkan siapa bisa Muhammad, bisa Amar. Ya. Ifa al-lihyah pada Ifa al-lihyah itu membiarkan jenggot. Jadi jenggot itu dibiarkan, ya tidak usah dicukur gundul, itu jangan. Jadi dibiarkan tumbuh. Jadi Amar atau Muhammad itu menuturkan hadisnya sama dengan hadisnya Aisyah di nomor 53. Cuma Amar atau Muhammad itu dalam hadisnya tidak menyebutkan lafadz ihfa al-lihyah. Ya. Wazata dan menambah sopo bisa Muhammad, bisa Amar, menambah lafadz wal khitana dan khitan. Nah, khitan itu termasuk kesucian. Qala berkata, ini bisa Muhammad, bisa Amar, ada lafadz wal intidoh. Ya, wal intidoh. Intidoh itu ya bersuci. Ya, bersuci. Jadi dalam hadisnya Muhammad atau Ammar bin Yasir ada lafadz intidoh. Walam yatkur dan tidak menuturkan dia Ammar bin Yasir atau Muhammad pada lafadz intikosol ma'i. Intikosol ma'. Intikosol ma' bisa dijumpai di hadis 53. Hadisnya Aisyah. Jadi dalam hadisnya Aisyah ada intikosol ma', tapi di hadisnya Muhammad atau Ammar bin Yasir tidak ada lafadz intikosol ma'. Yakni yang dimaksud dengan intikosol ma' adalah al-istinja, cebok. Ya, intikosol ma' itu adalah cebok. Jadi yakni menghendaki siapa nabi, yang disebut intikosol ma' adalah al-istinja. Ya, istinja. Qala berkata sopo Abu Dawud, waruya dan diriwayatkan opo nahwuhu semisal hadisnya Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Ya. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas. Jadi hadis yang serupa di atas seperti hadisnya Salamah bin Muhammad bin Yasir itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini sahabat. Ya. Waqala dan berkata dia Ibnu Abbas dalam hadisnya. Khamsun utawi 5. Kulluha seluruhnya 5. Firroksi di kepala. Ya. Ya. Jadi 10 kesucian itu 5 diantaranya itu ada di kepala. Ya, yang 5 ada di kepala, yang 5 lainnya ada di seluruh badan selain ke kepala. Wadakaro dan menuturkan sopo Ibnu Abbas fiha di dalam hadisnya yang tentang fitrah itu al-farqo pada minyak rambut. Jadi minyak rambut atau membelah rambut. Ya, jadi rambutnya dibelah itu. Ya seperti
ya sisirannya umumnya orang itu. Ya. Jadi minyak rambut itu ya di tengah sini, yang bagian kanan di anu ke kanan, yang kiri di anu ke kiri. Jadi sigar tengah, itu orang Jawa bilang sigar tengah. Jadi huwa an yaksima ra'sahu nisfan min yaminihi wa nisfan min yasarihi. Walam yakturkan, tidak menuturkan siapa Ibnu Abbas ya, pada lafat ifa al-lihyah, membiarkan jenggot. Ya. Lah, hadis ini yang dari Ibnu Abbas ini tidak dimarfu'kan ke Nabi. Nah, sehingga ini tidak bisa disebut hadis dan lazim disebut asar. Ya, asar gitu saja. Jadi kalau hadis itu kan sanadnya sampai Nabi. Lah ini kan hanya ucapan Ibnu Abbas, maka lazim disebut asar. Ya. Dan ini juga ditulis di tafsir Abdul Razak, tafsir Tobari dan lain-lain. Ya. Ya. Yang mana hadis yang berkaitan dengan kesucian, ya 10 kesucian, ini berkaitan dengan yang ada di surat Al-Baqarah. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdid dzalimin. Kan gitu. Jadi ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat. Kalimat di sini ya 10 ujian itu. Yang 5 ada di kepala, yang 5 lainnya ada di anggota badan selain ke kepala. Ya. Nah, di situ dijelaskan termasuk merapikan kumis, berkumur, memasukkan air ke hidung, bersiwak, minyak rambut itu, membelah rambut itu yang 5 di kepala ya. Adapun yang 5 di dalam seluruh jasad selain kepala adalah apa? Memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, terus sunat, mencabuti bulu ketiak, ya, terus cebok, ya, cebok pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Tuh. Qala berkata sapa Abu Dawud, warwiya dan diriwayatkan apa nahwu hadisi Hammad, semisal hadisnya Hammad ya. Semisal hadisnya Hammad. Hadisnya Hammad ya di hadis tadi yang sudah kita baca. Jadi Hammad dari Ali bin Zaid itu ya. Antolki bani Habib wa Mujahid ya. Jadi kalau di hadis atas tadi ya dijelaskan Hammad mendengar dari Ali bin Zaid. Lah, diriwayatkan juga hadis dari Hammad, tapi gurunya Hammad adalah Tolki bin Habib dan Mujahid. Ya. Wa an Bakri bin Abdillah al-Muzani, dan dari Bakar bin Abdillah al-Muzani. Itu qaulahum pada ucapan mereka. Jadi qaulahum pada ucapan mereka. Jadi qaulahum ini posisinya adalah maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ya. Artinya apa? Jadi ucapannya Tolek bin Habib
ya, gurunya Hamad ini ya. Ucapannya Mujahid, ucapannya Bakar bin Abdillah Al-Muzani, ini semuanya hadis mauquf. Jadi bukan hadis marfu yang sanadnya sampai kepada Nabi. Walam yadkuru dan tidak menyebutkan mereka Tolak bin Habib, Mujahid, terus Bakar Al-Muzani, di dalam hadis mereka tidak menuturkan lafaz ikfa al-lihyati, membiarkan jenggot. Jadi jenggot itu dipelihara. Wa fi hadisi Muhammad bin Abdillah ibni Abi Maryam, dan di dalam hadisnya Muhammad bin Abdillah bin Abi Maryam, an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi, di dalam hadis tersebut ada lafaz wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Ya, jenggot itu dipelihara. Bagi laki-laki tentunya, kalau perempuan nggak ada jenggotnya. Wa an Ibrahim, dan dari Ibrahim an-Nakhai, nahwuhu, semisal hadisnya Muhammad bin Abdillah. Ya, Muhammad bin Abdillah. Wa dzakara, dan menuturkan sopo Ibrahim an-Nakhai, ya, di dalam riwayatnya lafaz ihfa al-lihyah, pada memelihara jenggot, wal khitan, dan khitan.